Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul di hari ini untuk membahas soal-soal ujian mandiri yang nanti teman-teman mungkin ada yang keluar gitu kan. Dan sebelumnya perkenalin, nama gue Sufi Akila Trisna Sanubari, panggil aja Akil gitu. Dan apa lagi ya, udah nggak usah terlalu basa-basi lagi, kita mulai aja bahas soal ya. Nah di sini gue tuh bahas soal terutama untuk IPS ya. Dan di sini bahas soalnya ada ekonomi, ada sejarah, ada sosiologi sama geografi. Ya, yang pertama kita bahas ekonomi dulu ya. Terutama nih soalnya mungkin keluar di ujian kayak UMPTKIN sama mandiri ya. Oke, soalnya itu adalah pada era perdagangan bebas seperti saat ini diciptakan uang bank dalam rangka mewujudkan keefektifan dan efisiensi dalam jual beli. Uang bank dapat disebut juga uang giral atau ya teman-teman ini pertanyaannya apa sih sebutan lain dari nama uang bank itu kan? Nah jawabannya di sini adalah C, sebutannya uang tabungan gitu. Kenapa? Karena uang tabungan itu ada macam-macam, ada namanya cek, ada namanya biliet, ada namanya giro gitu. Jadi kita tuh nggak megang uang secara banyak atau uang kertas langsung, tapi bahasanya itu cek atau biliet atau giro itu kayak wakilnya uang gitu. Jadi kita nggak perlu bawa uang banyak-banyak, cukup bawa cek atau biliet atau giro, nanti kita baru bisa menguangkan itu atau membeli sesuatu menggunakan itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke soal sosiologi, yaitu lampu lalu lintas lalu lintas menyala merah sebagai tanda semua kendaraan harus berhenti. Tetapi Ahmad tidak menghentikan sepeda motornya karena takut terlambat ke sekolah. Nah, perbuatan Ahmad ini melanggar apa gitu? A. Melanggar norma kesopanan, B. Melanggar norma kesusilaan, C. Melanggar norma hukum, D. Melanggar norma agama. Dan jawabannya adalah melanggar norma hukum gitu, karena lampu lalu lintas ini sudah diatur sama hukum-hukum negara Indonesia gitu. Jelas dong kalau ini adalah norma hukum. Dan kenapa nggak norma agama gitu ya? Karena ini nggak ada hubungannya sama agama dan tidak diatur dalam agama juga gitu. Kenapa nggak norma kesopanan? Karena ya ini bukan masalah adat atau apa, cuman ini masalah kita patuh sama rambu lalu lintas atau tidak gitu kan. Dan kesusilaan, dan itu juga nggak nyambung juga gitu. Yang jelas adalah norma hukum, karena ya adanya aturan itu untuk dipatuhi. Norma itu apa sih? Norma itu ya aturan itu, dan aturan juga harus ditaati gitu teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah norma hukum. Kita lanjut ke soal sejarah. Tokoh Afrika Selatan yang gigih berjuang menghapuskan politik apartheid adalah A. Thomas Aquino, B. Nelson Mandela, C. Aquino Rinaldo, D. Slobodan Milošević. Jawabannya adalah B. Nelson Mandela. Nelson Mandela ini juga dulu sempat jadi presidennya Afrika Selatan juga gitu, dan beliau lah yang menghapus politik apartheid. Dulu tuh zaman dulu orang kulit hitam sama kulit putih itu benar-benar kayak dipisahin gitu, mau dari tempat makan, mau tempat duduk, atau pokoknya benar-benar ada pembatas mereka tuh nggak boleh bersama. Dan disitulah kesan rasis itu muncul kan, karena zaman dulu orang yang berkulit hitam itu adalah budak gitu kan, sampai
dan dianggapnya ya rendahan lah, makhluk rendahan gitu. Tapi akhirnya politik itu dihapus dan semua kembali menjadi lebih baik aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal geografi. Oke, soal yang ini adalah bunyinya, kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungan dinamakan apa? A. Habitat, B. Populasi, C. Ekosistem, D. Komunitas. Jawabannya adalah habitat gitu. Habitat itu apa sih ya? Intinya sih kalau menurut gua habitat itu hubungan makhluk sama lingkungan. Jadi gimana ya? Ya biasanya makhluk hidup bisa hidup sesuai sama lingkungan gitu. Kayak ikan ya hidupnya di air, di sungai. Dan nggak semua ikan hidup, nggak semua ikan bisa hidup di air tawar dan air asin gitu kan. Ada ikan di laut, ada ikan di air tawar. Nah terus kayak harimau itu mereka itu hidupnya di hutan, bukan di kayak padang rumput kayak singa atau dan sebagainya, karena mereka udah beda habitat aja gitu. Walaupun mereka sesama jenisnya kucing juga gitu ya. Ya pokoknya setiap makhluk hidup, terutama ya binatang, tumbuhan ya, itu hidupnya memiliki habitatnya masing-masing gitu, punya tempatnya masing-masing gitu. Terus populasi itu jumlah ya teman-teman, jumlah makhluk, atau biasanya sih populasi itu lebih kebahas ke manusia gitu, populasi di daerah sini ya, pokoknya membahas tentang banyaknya jumlah di daerah tersebut. Oke, kalau ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ikan gitu sama terumbu karang gitu kan. Nah itu terumbu karang itu apa ya? Terumbu karang itu ya rumahnya gitu kan, rumahnya ikan ya, sebagai tempat ya tempat hidup, tempat berlindung dari predator dan lain sebagainya gitu. Jadi kira-kira ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Terus kalau komunitas itu apa? Komunitas itu perkumpulan suatu kelompok berdasarkan berdasarkan kesamaan pemikiran atau kesamaan ya, pokoknya ada satu frekuensinya gitu lah. Jadi kayak komunitas anak motor ya, otomatis orang-orang yang suka hobi motoran, jalan-jalan atau modif-modif motor seperti itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, itu soal sosiologi. Seperti ini teman-teman, Roni dan Rina sudah berumah tangga selama 10 tahun. Mereka tinggal di salah satu perumahan di kota Jakarta yang padat penduduknya. Keluarga ini merasa kesulitan membuang sampah, sehingga kadang-kadang mereka membuangnya di sungai. Tindakan mereka ini merupakan A. Penyimpangan alam yang dibawa sejak lahir, B. Penyimpangan berat yang tidak dapat ditoleransi masyarakat, C. Penyimpangan primer yang bersifat sementara dan ditoleransi, D. Penyimpangan sekunder yang tidak dapat ditoleransi dan dilakukan berulang. Dan jawabannya adalah C. Penyimpangan primer yang bersifat sementara dan dapat ditoleransi. Jadi si Rina dan Roni ini pindah ke rumah di Jakarta, cuman mereka kesulitan buang sampah gitu kan. Jadi mereka bingung buang mana nih gitu kan. Udah akhirnya mereka memutuskan buang ke sungai aja lah gitu kan, daripada nanti rumahnya isinya sampah mulu, ketimbang nggak bisa buang sampah sama sekali kan. Nah karena ada hal yang mendesak membuat mereka nggak bisa buang sampah, jadi mereka buang sampah ke sungai terlebih dahulu, dan itu disebut penyimpangan primer, atau disebut bahasa Latinnya primary deviation, adalah penyimpangan bersifat sementara dan tidak dilakukan secara berulang gitu. Dan kalau yang penyimpangan sekunder itu adalah penyimpangan yang secara umum sering dilakukan atau sering disebut perbuatan menyimpang dan dilakukan secara berulang. Jadi ada orang yang kebiasaannya tuh buang sampah ke sungai, dan itu nggak bisa toleransi. Sedangkan di tempatnya ada tempat sampah gitu, cuman malas buang sampah di tempat sampah, akhirnya buangnya di sungai gitu. Nah jadi jawabannya adalah C. Jadi teman-teman kalau menemukan sesuatu hal seperti ini ya mungkin kita masih bisa toleransi karena mereka nggak punya tempat sampah gitu aja. Mungkin
Ya mungkin itu aja teman-teman kurang lebihnya.